Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai membaca kitab Zikrul Maut. Artinya kitab ini membicarakan tentang masalah kematian. Yang berlanjut dengan hal-hal sesudah kematian. Dan ini merupakan akhir daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita membaca kitab Zikrul Maut ini, kita terlebih dahulu membaca kitab Al-Mahabbah, yang artinya tentang cinta kepada Allah. Nah, sesudah itu disambung dengan Zikrul Maut, dan itu mengandung tafaul, artinya berharap kepada Allah bahwa kita tidak dimatikan oleh Allah sebelum mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kitab Zikrul Maut ini merupakan penutup dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasama bil mauti riqabal jababirah wa kasara bihi zuhural akasirah wa qassara bihi amalal qayasirah alladzina lam tazal qulubuhum an zikril mauti napirah hatta ja'ahumul wa'du bil haqq fa ardahum bil hafirah fanukilu minal qusuri ilal kubur wa min diya'il muhudi ila zulmatil luhud wa min mulahabatil jawari wal ghilman ila muqasatil hawami wad didan wa min at-tana'umi bit ta'ami wasyarab ila at-tamarrugi bit turab wa min unsil ishrati ila wahsatil wahdah wa minal madja'il wa'iri ila al-masra'il wabil fanzur hal wajadu minal mauti hisna wa izza wattakhadhu min dunihi hijaban wa hirza wanzur hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza Fasubhana man imparada bil qahri wal istila wasta'zara bistihqaqil baqa wa adalla asnatal khalqi bima kataba alaihim minal fana thumma ja'ala al mauta makhlasan lil atqiya wa maw'idan bi haqqihim lil liqa wa ja'ala al qabra sijnan lil ashqiya wa habsan dajjikan alaihim ila yaumil fasli wal qada falahul in'amu bin ni'amil mutazahirah walahul intiqamu bin niqamil qahirah walahul syukru bis samawati wal ardi walahul hamdu bil ula wal akhirah wassalatu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati zahirah wal ayatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Nah, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman itu biasanya dipakaikan dengan arti pengasih, karena Ar-Rahman itu untuk dunia dan akhirat.
Sedangkan Ar-Rahim itu dipakaikan biasanya maknanya penyayang, karena Ar-Rahim ini hanya untuk akhirat. Nah, lalu artinya Allah yang Maha Ar-Rahman, pengasih. Artinya bahwa Allah itu mengasih, memberi orang yang Dia sayang dan orang yang tidak Ia sayang. Allah itu mengasih, kada pilih kasih. Kafir dikasihnya, orang Islam dikasihnya, orang fasik zalim dikasihnya, orang takwa dikasihnya. Nah, jadi tidak semua yang dikasih Allah itu menunjukkan disayang oleh Allah. Nah, kalau Ar-Rahim, nah ini Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Orang yang penyayang, Allah Maha Penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau mengasihi, Allah kada pilih kasih. Bisa-bisa makin jahat makin banyak diberi Tuhan. Tapi kalau Allah itu menyayangi, Allah kada sembarang menyayangi orang. Hanya orang-orang tertentu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang memecahkan leher orang-orang yang perkasa dengan kematian. Artinya sehebat apapun, seperkasa apapun manusia, dia akan pecah dengan datangnya kematian itu. Menghancurkan Allah tulang punggung Kisra dengannya kematian itu. Kisra itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Persia. Raja-raja Persia itu disebut dengan gelar Kisra. Dan dengannya kematian pula Dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar. Kaisar itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Romawi. Raja-raja Romawi itu dipakaikan kalimatnya kaisar. Kalau Persia Kisra. Dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar yang hati mereka senantiasa lari dari ingat kematian, sehingga datang kepada mereka janji yang benar, maka menjatuhkan mereka dalam kuburan. Maka mereka itu dipindah dari istana ke kuburan, dari terangnya tempat tidur kepada gelapnya liang lahat, dari bermain-main dengan gadis-gadis dan anak-anak muda dipindah kepada kerasnya penderitaan dengan binatang-binatang kecil dan ulat-ulat, dari merasakan kenikmatan makanan dan minuman dipindah kepada berguling-guling di tanah, dari kejinakan hati dipindah berkumpul kepada keliaran hati karena sendirian, dan dari tempat tidur yang empuk ke tempat jatuh yang keras. Itulah yang disebut dengan kematian tadi, atau al-maut itu. Maka perhatikanlah apakah mereka menemukan binting-binting dan kemuliaan dari kematian itu, dan dinding dan penjagaan dari kematian. Padahal penjagaannya, pemeliharaan kesehatannya, obat-obatannya, perawat-perawatnya cukup.
raja-raja, tapi itu sedikit pun kada akan bisa menunda ajal, menunda kematian. Kada ada pengaruhnya. 1000 bisi perawat menjaga kesehatan. Itu kalau presiden, dokter mata ada spesial, dokter hati ada spesial, dokter tulang ada spesial, dokter hati, jantung, ginjal ada spesial semua. Jadi bila sakit mata panggil dokter mata, sakit gigi dokter gigi panggil. Tapi sekian dokter itu banyak, kada akan bisa menunda ajal yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baubat itu jangan sedikit ada dalam hati, hendak panjang umur. Baubat itu sebutin aja tujuannya mengurangi sakit, itu aja. Apa baubat? Supaya jangan tapi sakit. Memanjangi umur, ubat itu kada bisa memanjangi umur. Bahkan kada dengan ubat bisa balakas mati. Jadi baubat itu tujuan apa? Mengurangi sakit. Sakit gigi minum obat supaya kawa guring, itu benar aja. Kalau menunda umur kada kawa. Dan perhatikanlah, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar. Kalau sudah mati kada terlihat lagi orangnya, suaranya pun kada terdengar lagi. Banyak manusia yang berlindung daripada kematian, padahal di perlindungan itu kematiannya menunggu. Banyak kah itu? Ini garing nih, garing nak baubat dibawa ke Banjar. Ternyata malaikat maut menunggu di rumah sakit ulin sudah nama hadangnya. Biar sampai ambulan ke sana, belum turun pada motor ambulan sudah habis. Jadi kita mencari tempat berlindung dari kematian, atau di tempat itu sudah bertunggu. Maka Maha Suci Tuhan yang bersendiri dengan keperkasaan dan kekuasaan, dan mengutamakan dirinya dan hak kekalnya, dan menghinakan semua jenis makhluknya dengan fana kebinasaan. Kemudian menjadikan kematian itu sebagai jalan selamat bagi orang-orang yang bertakwa, dan janji bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Kematian itu merupakan jalan selamat bagi orang yang takwa. Karena orang takwa, bagaimanapun mereka kelihatan senang hidup dalam dunia, tetap ada merasa kada nyaman. Sarba ada, apa yang kurang sudah kada ada lagi, semuaan cukup. Bagi orang takwa tetap hatinya tuh kada mau nyaman. Kenapa? Karena mereka selalu dihantui, dibayangi menghadapi kematian itu husnul khatimah atau kada. Nah, begitu mereka mati, selesai. Jadi mati itu merupakan jalan selamat, pintu keluar yang baik bagi orang-orang yang takwa tapinya. Allah menjadikan kuburan itu tahanan, penjara bagi orang-orang yang celaka, dan penjara yang sempit atas mereka sampai hari keputusan dan penetapan hari kiamat. Maka baginya Allah pemberian anugerah dengan kenikmatan-kenikmatan yang nyata, dan baginya Allah pembalasan dengan siksaan-siksaan yang memaksa, dan baginya syukur di langit-langit dan bumi, dan baginya pujian di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan salawat dicurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang nyata dan tanda-tanda bukti yang cemerlang, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, dan curahkan ya Allah kesejahteraan yang baik.
Adapun sesudah itu maka layak dengan orang yang kematian itu tempat jatuhnya, tanah itu tempat tidurnya, ulat itu teman kejinakannya, malaikat munkar dan nakir itu teman duduknya, kuburan itu tempat tinggalnya, perut bumi itu tempat tetapnya, hari kiamat itu janjinya, dan surga atau neraka itu tempat kedatangannya. Nah, semestinya bagi orang yang demikian itu bahwa tidak ada baginya pikiran kecuali pada kematian. Tidak ada ingatan kecuali padanya. Tidak ada persiapan kecuali baginya kematian. Maka tidak ada pemikiran kecuali padanya kematian, tidak ada penglihatan kecuali kepadanya kematian, tidak ada penaikan kecuali atasnya kematian, tidak ada perhatian kecuali dengannya kematian, tidak ada daya kecuali sekitarnya, dan tidak ada penantian dan penungguan kecuali baginya kematian itu. Jadi artinya Imam Ghazali dalam keterangan ini menyampaikan agar bahwa manusia yang bakal mati itu hendaknya mempersiapkan sesegeranya dan persiapan yang sebaik-baiknya tentang kematian itu. Dan patut bahwa ia menganggap dirinya termasuk orang-orang yang mati, dan ia melihatnya pada penghuni-penghuni kubur, karena sesungguhnya tiap-tiap yang akan datang itu dekat, dan yang jauh adalah sesuatu yang tidak akan datang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang pandai itu, ujar Nabi, orang yang pintar itu adalah orang yang mendudukkan dirinya, artinya menghisap dirinya, dan beramal untuk sesuatu sesudah mati. Nah, itu orang nang pintar, ujar Nabi kita. Jadi naik haji itu seringkali dicontohkan dengan orang mati. Musafir haji itu seringkali dicontohkan oleh para ulama-ulama dengan kematian. Nah, kita musafir haji itu atau seumpama haji, musafir apa misalnya, itu pasti kita sebelum musafir itu mempersiapkan segala-galanya untuk kenyamanan musafir itu. Kita pasti tahu sudah menurut jadwal yang ada dari terapil nih, ada jadwalnya sudah. Kita di Banjarmasin kada bermalam, nah di Jakarta mungkin kada bermalam juga, kayaknya di Jeddah bisa bermalam semalaman. Hamba itu hanya kena ke Madinah sekian hari, nah kayaknya di Mekah sekian hari. Nah, itu laksana orang yang mati. Kan orang mati ini pertama dia dalam kubur, sampai waktunya dibangkit dari kubur, dihalau menuju padang mahsyar. Nah, dari padang mahsyar itu dia akan menjalani macam-macam proses, mulai daripada timbang hisab, hitungan, kemudian kena ditimbang amalnya dalam keadaan yang sangat serba sulit. Nah, di situ kita pasti memperhitungkan. Orang naik haji tadi memperhitungkan, karena aku mun di Jeddah, mun di Banjar kada perlu ada baju karena kada bermalam juga. Jadi baju segan di Banjar kada usah ada.
Nah, baju segan di Jakarta kada perlu ada, karena di Jakarta singgah setumat aja. Nah kayaknya di Jeddah bermalam semalamannya perlu baju, jadi baju nang di Jeddah ini dibuat di tas nang di tangan aja. Nah kayaknya di Madinah sekian hari ada persiapan semua, kayaknya di Madinah baju sekian hari baru sekian lambar baju, sekian macam persiapan kita. Kayaknya di Mekah sekian hari sudah matang kita persiapkan, mulai berbulan-bulan belum tolak umrah haji sudah ada persiapan itu. Nah jadi itu sebenarnya pelajaran orang mati, pelajaran bagi orang mati. Kita mati pasti menemui malaikat maut Israel. Nah itu pasti ada persiapan kayak apa cara supaya selamat menemui Israel ini. Jangan terlalu dipersulitnya, jangan dipersulitnya. Ini Israel ini bisa mempersulit orang mati, bisa mempermudah orang mati. Contohnya mempersulit kayak apa? Israel ini pertama dia datang dengan wajah yang menyeramkan. Nah, ini mempersulitnya sudah nih, wajah yang menakutkan, sehingga hilang ingatan kita. Kalau kita hafal kulhu kada hafal lagi gara-gara melihat wajah Israel itu macam itu, orangnya kasar. Nah ini tanda bahwa Israel ini mempersulit. Nah, Israel bisa datang kepada orang dengan mempermudah kematian, dengan wajah yang manis, dengan senyum, dengan bagus. Nah jadi itu diperlukan persiapan kayak apa cara supaya menghadapi Israel ini dengan bagus. Karena dalam kubur munkar nakir dan seterusnya. Nah jadi ujar Nabi tadi, orang yang pandai itu orang yang sudah memperhitungkan dirinya dan dia sudah bekerja untuk persiapan sesudah mati itu. Nah, untuk persiapan sesudah mati. Jadi kalau berisi duit umpamanya banyak, duit banyak, nah, ini kada perlu kalian bila aku mati undang 10.000 orang, kada perlu itu luput. Yang paling baik itu 10 juta itu lagi hidup, lagi sigar, nah amalkan jariah. Itu kayaknya wafat mesti berduanya bayangkan kada jadi soal. Ini kesayangan di duit, mati hanya melapas duit. Bila aku mati kena menyampaikan aku 10.000 cari setiap orang bari sekian. Aku sudah mati itu kada ampun seorang lagi duit itu. Begitu kita tak mati duit itu sudah pindah. Harta semuaan sudah pindah kada ampun kita lagi. Menwarisnya hakun, ya hakun menjawab aku kada hendak kebanyakan malah bisa kada jadi. Itu tergantung waris kan ampun waris. Itu harta. Nah jadi duit sekian banyak itu lebih baik sihat belum mati keluarkan dulu, jangan menunggu mati. Bila menunggu mati pahalanya kada seorang lagi nang sempurna, itu ahli waris nang pol dapat pahalanya karena harta ahli waris. Nah itu ngarannya ba'amal lagi hidup ba'dal maut untuk yang sesudah mati. Dan tidak mudah bersiap-siap untuk sesuatu kecuali selalu baru ingatan kepadanya, dan tidak selalu baru ingatan kepadanya kecuali ketika mengingat-ingat dengan mendengar segala yang mengingatkan kepadanya dan memandang pada segala yang memperingatkan atasnya. Dan kami, ujar Imam Ghazali, akan menyebutkan dari urusan kematian dan pendahuluan-pendahuluannya, segala yang mengikutinya, keadaan-keadaan akhirat, kiamat, surga dan neraka, sesuatu yang tidak boleh tidak bagi hamba dari mengingat-ingatnya secara berulang kali dan terus-menerus dengannya, dengan berpikir dan melihat dengan penglihatan hati, agar demikian itu menjadi pendorong kepada persiapan itu. Maka telah dekat keberangkatan bagi yang sesudah kematian, lalu tidak ada tersisa dari umur kecuali sedikit, sedangkan para makhluk lalai daripadanya.
iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-Anbiya, artinya telah dekat kepada manusia dari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling. Dan kami, ujar Imam Ghazali, akan menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kematian dalam dua bagian. Bagian pertama tentang pendahuluannya dan segala yang mengikutinya sampai tiupan sangkakala, dan padanya ada 8 bab. Bab yang pertama tentang keutamaan mengingat kematian dan anjuran padanya. Jadi mengingat kematian itu artinya keutamaan, maksudnya berpahala. Kita nih dalam hati nih, apabila aku nih mati, berpahala sudah itu. Sudah berpahala. Apabila aku nih mati, nah sudah berpahala. Kita lewat di kuburan umpamanya, lalu dalam hati kita timbul, mungkin aku dikuburakan orang juga kayak itu, sudah berpahala itu. Sudah berpahala. Bab yang kedua tentang panjang angan-angan dan pendeknya. Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Apa yang dimaksud dengan pendek angan-angan? Bab yang ketiga tentang sakaratul maut dan sangat sakitnya, dan yang disunatkan dari keadaan-keadaan ketika mati. Sakaratul maut itu macam apa? Apa yang baik kita baca, apa yang baik dibaca akan orang dalam sakaratul maut itu. Bab yang keempat tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin sesudahnya. Bab yang kelima tentang perkataan orang-orang yang akan mati dari para khalifah, para amir dan orang-orang saleh. Bab yang keenam tentang perkataan-perkataan orang-orang arifin kepada jenazah dan kuburan dan hukum ziarah kubur. Bab yang ketujuh tentang hakikat kematian dan apa yang dijumpai oleh orang yang telah mati dalam kubur sampai tiupan sangkakala. Bab yang kedelapan tentang apa yang diketahui dari keadaan-keadaan orang-orang yang telah mati dengan mukasyafah dalam tidur. Ini kisah-kisah tentang aulia-aulia Allah yang diperlihatkan Tuhan orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Diceritakan juga di sini pengalaman-pengalaman para wali yang mereka itu dikasapkan oleh Allah melihat orang dalam kubur, ada yang dipasung, ada yang dibergol, ada yang dinyalai api, macam-macam. Bab yang pertama tentang mengingat kematian dan anjuran kepada memperbanyak dari mengingatnya. Ketahuilah bahwa orang yang tekun dalam urusan-urusan dunia, yang rajin dalam tipu dayanya dunia, yang menyukai nafsu syahwatnya, itu hatinya pasti lalai dari mengingat kematian. Orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, sibuk urusan barang, urusan macam-macam, itu pasti lalai hatinya dari mengingat kematian. Maka ia tidak ingat kepadanya kematian, dan apabila ia diingatkan dengannya kematian, maka ia benci kepadanya dan lari daripadanya. Mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka, qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemana aja lari, dia akan menemui. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah
yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian manusia itu ada kalanya orang yang tekun dalam hal urusan dunia, sibuk dalam urusan dunia, dan ada kalanya orang yang bertobat, yang baru permulaan, dan ada kalanya orang yang sudah ma'rifat. Jadi 3 macam manusia. Satu ada orang awam, yang kedua ada orang yang disebut ngarannya salikin, yang ketiga ada orang yang disebut ngarannya arifin, ma'rifat. Adapun orang yang tekun dalam urusan dunia, maka ia tidak mengingat akan kematian. Buktinya kada mengingat kematian apa? Wani berhutang sampai setahun, berhutang kredit, itu tanda kada ingat kematian. Ada yang berhutang sampai 5 tahun kredit hanya punah, itu bukti kada ingat mati. Jakanya ingat mati seminggu lagi, mau 5 tahun kreditnya pasti kada mau. Nah, orang yang wani mengkredit sampai 10 tahun, 5 tahun, itu bukti bahwa dia kada ingat kematian. Kalaupun jadi ingat sambatannya, tapi hakikatnya kada ingat. Jakanya ingat kada waninya, kada wani kayak itu bang. Kayak sahabat Nabi siapa, Usama. Nah, waktu itu berhutang beberapa hari. Nah, lalu Nabi mengumuman bahwa ujar Nabi, Usamah ini panjang angan-angan karena wani berhutang sampai sekian hari. Maka ia tidak mengingat akan kematian, dan kalau ia mengingatkan maka ia ingat kepadanya karena merasa sedih atas dunianya dan ia sibuk dengan mencelanya. Kalaupun orang-orang tadi ingat kematian, itu karena dalam kesusahan. Karena sudah kesusahan, hutang situ kamari banyak, baik mati ya aku ini sudah. Nah, itu. Dan orang ini mengingat kematian menambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang dicela, orang-orang yang tercela, orang-orang yang akan menemui susah payah sesudah dia matinya. Adapun orang yang bertobat, maka sesungguhnya ia memperbanyak dari mengingat kematian agar dengannya terbangkit dari hatinya rasa takut dan khasyah. Lalu ia menepati dengan sempurnanya tobat, dan kadang-kadang ia benci kepada kematian karena takut bahwa ia disambarnya oleh kematian sebelum sempurna tobatnya dan sebelum membaikkan bekal. Nah, orang-orang salikin, orang-orang yang sudah tobat ini, kadang-kadang ini kada hakun jo mati karena masih belum banyak amal, sambil memperbaiki diri. Ini sudah tobat, nah hutang situ kemarin sudah dilunasinya, segala macam sudah dibiriskannya. Ini paling takutan kalau mati, wah ini karena belum biris semuaan lagi, sembahyang belum tuntung mengadai, puasa belum tuntung mengadai lagi. Nah, ini paling takutan mati. Nah, jadi orang salikin itu mau jualnya takutan lawan kematian itu, kada suka dengan kematian, dan ia dimaafkan pada kebencian kepada kematian. Nah, orang yang sudah salikin tadi kalau ia benci mati itu dimaafkan. Dan orang ini tidak termasuk di bawah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha lika Allah karihallah likaahu. Artinya barang siapa tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah tidak menyukai perjumpaan dengannya. Orang yang kada suka bertemu Allah pun kada akan suka bertemu dia. Nah, nang dicela itu adalah orang yang kada hendak mati karena masih nyaman hidup dalam dunia, menikmati kenikmatan dunia. Nah, ini nang dicela. Saraba ada kada tenang kurang, awaknya saraba sihat, semuaan kada ada gangguan.
Nah, karena ini kenyamanan dalam dunia, ini paling kada hendak mati. Nah, ini kayaknya bila mati lapah, sakit. Kenapa? Karena Allah kada suka bertemu dia. Nah, tapi kalau ini kada hendak mati, wah ini kada hendak, karena masih banyak dosa, masih dalam tahap memperbaiki diri, masih dalam tahap menuntut ilmu. Kayak lagi dulu matinya kada suka mati. Nah, ini kebenciannya kepada mati dimaafkan itu. Sesungguhnya orang ini, salikin tadi, muridin tadi, tidak benci kepada kematian dan perjumpaan dengan Allah. Hanya saja ia takut kehilangan perjumpaan dengan Allah karena kekurangannya dan ketaksirannya. Umpamanya ada kabar bahwa 5 menit lagi anak datang ke rumah hikam raja. Maka sebelumnya kan ada berita, pasti kita kada aku tunda membersih rumah dulu, menyiapkan hambalnya, menyiapkan makanannya. Artinya bukan benci bertemu rajanya kada, cuma kada hendak menemui raja dalam keadaan serba bahamburan nangka. Dan ia itu seperti orang yang berlambat dari menjumpai kekasih karena sibuk dengan persiapan bagi perjumpaan dengannya atas cara yang disenanginya. Ini kada hakun wah ini bertemu kekasihnya. Kenapa? Mandi balum lagi segala macam balum. Kada nyaman bertemu kekasih awak kainian. Dan tanda orang ini, tandanya bujur orang ini adalah bahwa ia terus-menerus mempersiapkan baginya yang tidak ada kesibukan baginya selain itu. Itu tandanya. Tandanya kayak itu. Kok kada hakun wah ini mati banyak dosa lagi. Ini bisa bujur, bisa dari syaitan. Nang bujur kayak apa? Bilanya bujur tentunya mulai itu sudah sibuk dengan urusan-urusan keagamaan, mengurangi kegiatan dunianya, mengurangi ininya, menambah amaliyahnya, karena ini mempersiapkan diri untuk kematian. Bila ujarnya mati itu kayaknya dulu masih kada baik lagi diri, tapi kada meningkatkan amaliyah, nah berarti itu dari tipu daya syaitan. Ini yang banyak kita ditipu oleh syaitan. Padahal sebenarnya kita bukan karena itu benci mati, tapi karena nyaman di dalam dunia ini. Nah, tanda orang ini adalah bahwa ia terus-menerus mempersiapkan baginya yang tidak ada kesibukan baginya selain itu. Kalau tidak, maka ia dihubungkan dengan orang yang tekun dalam urusan dunia ngarannya. Sama nang kayak tadi, orang naraja nak datang ke hakun kada. Lagi 5 menit datang raja hakun lagi mah kada hendak wah ini, kada siap lagi. Handangnya dulu sejam-jam lagi kawalah. Nah, tentu dalam sejam punya bersiap-siap. Nah, bersih rumah sama itu ini dalam sejam itu. Amun dalam sejam tu kada bersiap-siap juga berarti kada hendak bertemu raja warangarannya, bukan karena bersiap-siap. Nah, kayak itu juga orang nang benci kematian. Kalau benci kematian itu karena dirinya masih kotor, masih dalam tahap memperbaiki, maka itu dimaafkan. Tapi kalau benci kematian karena senang dalam dunia, nah itu nang sulit, itu nang dicela. Adapun orang yang ma'rifah kepada Allah, maka ia mengingat kematian dengan terus-menerus, karena kematian adalah janji bagi perjumpaan dengan kekasihnya. Dan orang yang mencintai itu tidak akan lupa sama sekali akan janji perjumpaan orang yang dicintainya. Orang ini pada kebiasaan perkara ia merasakan lambat datangnya kematian dan menyukai datangnya agar ia terlepas dari negeri orang-orang yang maksiat dan berpindah ke sisi Tuhan Rabbul Alamin. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ketika beliau mendekati kematian, maka beliau berkata, kekasih datang atas kefakiran, tidak beruntung orang yang menyesal,
Ya Allah, jika menurut pengetahuan-Mu bahwa kefakiran itu lebih saya sukai daripada kekayaan, dan sakit itu lebih saya sukai daripada sihat, dan kematian itu lebih saya sukai daripada kehidupan, maka mudahkanlah kematian atasku sehingga saya bisa berjumpa denganmu. Jadi orang yang bertobat itu dimaafkan pada kebencian kepada kematian. Tobat itu perlu waktu. Nang kada setumat. Tobat itu hanya selesai. Coba bayangkan kita pernah memitnah sekian banyak manusia. Itu perlu waktu mencari orang-orangnya untuk minta halal, minta maaf. Kita menggibah sekian orang manusia, perlu berhari-hari, berbulan-bulan mencari orang-orangnya untuk minta halal. Kita pernah menipu orang, nah perlu berapa untuk menyelesaikan itu? Belum sekian tahun kada bersembahyangan, mangkabai berapa bulan hanya habis. Nah, jadi tobat ini perlu waktu yang panjang. Dan ini kada hendak mati itu datang kalau belum selesai urusan tobatnya ini. Nah, itu dimaafkan. Inya benci kematian karena urusan tobatnya belum beres. Dan orang ini dimaafkan pada menyukai kematian. Nah, orang nama ma'rifat tadinya hendak lakas mati. Hendak lakas mati. Karena sudah melihat janji Allah. Disediakan gedung nang mewah, kendaraan nang mewah, bidadari kada terhitung lagi. Wah, hendak lakas sayanya mati. Nah, orang ini dimaafkan juga pada menyukai kematian. Hendak belakas mati itu sebenarnya kada baik juga. Karena mati sudah ada ukurannya, ada hari tanggalnya. Jadi hendak memperlambat kematian itu kada baik. Kecuali orang tobat tadi bagus. Nah, melakasakan mati kada baik juga kecuali bagi orang arif. Nah, orang sudah kenal lawan Tuhan itu dimaafkan juga kalau nya hendak lakas mati. Dan yang paling tinggi kedudukannya di antara keduanya adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Maka ia tidak memilih baginya dirinya mati maupun hidup. Bahkan perkara yang paling disukai olehnya adalah yang paling disukai oleh Tuhannya. Aku minta hendak mati kada juga, minta panjang umur kada juga, salah Tuhan aja. Nah, ini orang yang sudah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini telah sampai dengan bersangatan cinta dan setia kepada makam at-taslim dan ridha, dan itu puncak dan akhir dari segala makam-makam yang ada. Dan atas setiap keadaan, maka pada mengingat kematian ada pahala dan keutamaan. Karena bahwasanya orang yang tekun dalam urusan dunia juga memperoleh faidah dengan mengingat kematian. Orang yang sibuk-sibuk dunia itu pun ini ada untungnya bila ingat mati. Dengan mengingat kematian akan keranggangan dari urusan dunia. Karena menjadi susah atasnya kenikmatannya dan keruh atasnya kemurnian kelezatan dunia. Dan setiap yang mengeruhkan atas manusia akan kelezatan dan nafsu syahwatnya, maka itu adalah termasuk sebab-sebab keselamatannya di akhirat kelak. Nah, penjelasan tentang keutamaan mengingat kematian bagaimanapun keadaannya. Pengajian Jumat insyaallah kita mulai pada Jumat yang akan datang insyaallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه